oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami kembali berkumpul, kami berhimpun, beribadah bersama, dan kami bersyukur kehadiran-Mu hari ini untuk kami semuanya. Firman-Mu akan kami dengar bersama-sama, dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberi kami pengertian. Kaulah yang hari ini berbicara bersama dengan kami di tengah-tengah kami. Engkau memakai hamba-Mu yang hari ini berbicara, dan Engkau mengurapi hamba-Mu menyampaikan pesan kebenaran-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami belajar mendapat berkat kebenaran, dan kami bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. 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 Shalom dulu, shalom. Coba beli lambaikan dulu tangannya, kiri kanan dulu. Shalom, bilang haleluya. Kiri kanan perlu itu. Ya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bersyukur sekali kita bisa mendengarkan firman Tuhan terus menerus. Dan saya boleh katakan firman Tuhan yang saya pun siapkan, saya merasa memang Tuhan sedang menuntun kita. Sampai tema besar tahun ini juga bicara melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa, itu juga diperoleh di dalam doa-doa pada waktu yang lalu, pada tahun yang lalu. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau kita melihat dan hari-hari ini sudah dapat banyak postingan-postingan video-video yang tentang bagaimana mereka-mereka ingin mengajak umat Tuhan yang sudah percaya menjadi tidak percaya, menggiring mereka supaya menjadi murtad. Saya beritahu pada saudara-saudara, itu adalah tugas kita untuk kembali mengingatkan semuanya. Mengingatkan yang masih tersisa dan mengingatkan yang sudah terhilang. Saudara dan saya, ketika kita berbicara tentang apa yang disebut amanat agung Yesus Kristus, itu tugas, bukan tugas saya sebagai hamba Tuhan saja, tapi tugas semua kita. Nah, hari ini juga berkenaan masih seperti topik minggu yang lalu, saya akan coba menyampaikan kembali kepada saudara, tapi kita akan belajar dari seorang yang dia itu diurapi oleh Roh Kudus. Mari kita melihat sebuah kebenaran pada hari ini, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudaraku, buka Alkitab saudara, kita baca bersama-sama ayat ini. Kisah Para Rasul 13:22, 23 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sampai di situ. Saudara-saudara, saya mau memulai firman Tuhan dari ayat ini karena kita akan belajar dari orang yang satu ini. Namanya Daud. Menarik sekali pada ayat ini dikatakan Saul disingkirkan. Setelah Saul disingkirkan. Dan tentunya menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Saul disingkirkan? Kisah mengenai Saul, saudara-saudara dan saya bisa melihat dalam kitab 1 Samuel. Bagaimana Saul dipilih menjadi raja melalui yang namanya undian. Dan kemudian dia terpilih dan Tuhan memang menetapkan dia menjadi raja. Perawakannya tinggi dan tegap, gagah. Dia berasal dari suku Benyamin. Dan kemudian Samuel mengurapi dia dengan minyak. Sebagai seorang nabi, Samuel ditunjuk Tuhan mengangkat seorang pemimpin bagi Israel. Lalu dia mengisi tabung tanduknya itu dengan minyak dan kemudian mengurapi Saul. Sejak Saul diurapi menjadi raja, maka Saul menjadi berbeda. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Saul menjadi berbeda.
Apa yang berbeda dalam diri Saul? Roh Tuhan berkuasa atasnya. Dan ketika roh Tuhan berkuasa atasnya, itulah yang kita dalam konteks perjanjian baru itu dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Daud itu diangkat Tuhan, diurapi oleh Samuel pada pasal 1 Samuel pasal yang ke-10. Dituangnya, ya, lihat ayat 1. Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya lah ke atas kepala Saul, dan kemudian dia menjadi raja. Ayat yang ke-6 1 Samuel 10, roh Tuhan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan. Jadi, dan dia akan berubah menjadi manusia lain. Artinya menjadi manusia lain berbeda. Dia mulai jadi orang yang berani karena roh Tuhan ada padanya. Dan dia mulai memimpin menjadi raja atas Israel. Kemudian dia berperang, menyelamatkan Yabes, dan dia berhasil. Dan kemudian bagaimana dia menang atas Filistin. Di situ Tuhan mengaruniakan kepadanya kemenangan demi kemenangan. Tapi dalam kitab Kisah Rasul 13:22, setelah Saul disingkirkan, artinya Saul dibuang Tuhan dari hadapannya. Kenapa? Baca lagi selanjutnya nanti 1 Samuel selanjutnya. Ternyata Saul pada pasal 15 1 Samuel, dia ditolak menjadi raja karena tidak taat. Sejak saat itu roh Tuhan undur dari Saul. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan akhirnya Saul pun tidak punya lagi kekuatan seperti dahulu. Dia menjadi seorang penakut. Dia menjadi pengecut. Apa yang membuat dia berani? Dia menjadi berani hanya karena jabatannya sebagai seorang raja. Wibawanya sudah turun drastis. Karena Tuhan tidak bersama dia lagi. Lalu kalau kita baca tadi ayat yang ke-22, Tuhan katanya memilih seorang yang namanya Daud bin Isai. Daud anak Isai, itu maksudnya. Bapaknya bernama Isai. Nama mamanya tidak terlalu tertera dengan begitu pasti jelas begitu. Tetapi yang pastinya Daud dipilih ada 2 kriteria penting. Yang pertama, karena dia seorang yang berkenan. Di mana? Di hatiku. Perhatikan baik-baik Kisah Rasul 13 ayat 22 tadi. Kisah Rasul 13 ayat 22, seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang berkenan di hatiku. Kisah Rasul 13 itu ayat 22, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi saudara-saudaraku, penting untuk engkau sadari dan saya sadari bahwa berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa rupanya yang dilakukan Daud? Apa rupanya yang membuat dia jadinya berkenan? Bukankah dia waktu dipilih di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, dia itu masih sangat muda. Sangat muda. Memangnya apa yang sudah dikerjakannya rupanya sehingga dia dianggap berkenan dan kemudian dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, waktu itu Samuel datang disuruh Tuhan ke rumah ke rumah Isai di Bethlehem. 1 Samuel pasal yang ke-16. Di situ tertera saat Samuel datang, dia memang berkerinduan disuruh Tuhan mengurapi salah seorang anak daripada Isai. Yang menarik yang Anda harus tahu, seorang nabi datang ke rumah. Ini Isai kelihatan sekali bahwa dia tidak peduli dengan anaknya yang namanya Daud ini. Karena dia anak paling bungsu, dia tidak terlalu sekali mengandalkan Daud ini.
abang-abang Daud semuanya itu ada di dalam rumah karena Nabi Samuel datang. Seharusnya seorang bapak ketika ingin mendapatkan berkat rohani datangnya seorang nabi, maka harusnya kumpul semua. Makanya terkenal ada sebuah perkataan di dalam Mazmur Daud. Daud bilang, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Itu sebenarnya adalah kondisi hatinya pada waktu itu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Demikian katanya. Dan saudaraku yang menarik lagi, semua orang anak-anaknya dikumpul, Daud disuruh pergi kemana? Menggembalakan kawanan kambing domba. Disuruh pergi. Sana cari, sana kasih makan kawanan kambing domba kita. Daud adalah seorang anak yang penurut. Dia ikut, dia bawa kawanan kambing domba ayahnya. Dia pergi ke padang rumput sana, dia bawa. Dan menariknya abang-abang Daud gagah-gagah tinggi, perawakannya luar biasa. Tetapi ternyata tidak dipilih Tuhan. Maka kita lihat apa yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Aku katanya mendapati Daud seorang yang berkenan di hatiku. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6 1 Samuel 16. Ayat yang ke-6 1 Samuel 16. Makanya Anda bawa Alkitab ya dengan cepat nih. Dan catatlah dengan baik supaya firman itu jangan terbuang percuma. Firman Tuhan itu mahal sekali saudara-saudara. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel melihat Eliab yang paling tua, abangnya Daud. Wah, gagah, tinggi, begitu luar biasa perawakannya. Tapi kemudian apa yang kata Tuhan? Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya perawakannya yang tinggi. Berarti kan tinggi bukan? Perawakannya bukan? Sebab aku telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Katakan 2-3 ya, hati. 2-3 ya, hati. Coba bilang hati. Coba bilang hati. Tuhan melihat. Jadi disinilah kunci. Mengapa dikatakan aku menemukan seorang bernama Daud bin Isai yang berkenan kepada Tuhan. Satu yang terpenting itu berbicara hati. Bukan penampilan. Halo. Nah, ini kabar baiknya buat kita hari ini. Yang merasa dirinya paling jelek. Halo, yang merasa paling jelek, halo. Coba tanya kiri kanannya, halo, apakah engkau itu? Kau yang merasa dirimu kayaknya mukamu pas-pasan gitu ya. Rambutmu pun entah macam mana, perlu di rebonding tiap minggu karena begitu luar biasa percepatan dia kalau dia langsung bengkok. Mungkin kau merasa dirimu, aduh, apalah aku ini tidak punya apa-apa, apalah aku ini aku tak punya apa, itu aja. Tapi saya mau beritahu kabar baiknya buat saudara hari ini. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia dengan matanya. Tapi Tuhan melihat hatimu. Bukan apa yang dilihat matamu. Bukankah kita selalu menilai orang dengan mata? Betul ya? Kita suka menilai orang dengan apa yang kita lihat tentang dirinya. Makanya kita hari-hari lepas hari seringkali terperangkap. Seringkali kita jatuh dalam perangkap yang namanya perangkap penghakiman. Kenapa? Karena kita suka melihat yang kelihatan. Tapi Tuhan punya penilaian yang lebih lagi, yaitu hati kita. Itu sebabnya saudara-saudara, saya punya sebuah keyakinan. Kadang-kadang dengar baik, kalau istri kita itu merepet, jangan kau lihat repetannya, kau ingatlah hatinya. Amin bapak-bapak. Kalau kau tak tahan,
tidurlah. Gak bisa aku tidur Pak, minum obat tidur. Biar kau tenang. Karena bicara hati itu tak bisa kita tahu, bukan? Tapi Tuhan pasti tahu isi hatinya. Nah yang menarik saudara-saudaraku, Daud udah pergi sana kambing domba. Dan kemudian semuanya ditolak. Datang abangnya lagi yang lain. Di bawah si Eliab, Abinadab, Syama. Itu abang-abang Daud semua. Semua ditolak Tuhan. Tak ada. Satu pun tidak. Dan yang anehnya Samuel bilang, Tuhan bilang semua ditolak. Tapi anaknya di sini ngumpul semua. Lalu ditanya oleh Samuel, inikah anakmu semuanya? Ayat 11 bilang, inikah anakmu semuanya? Samuel pasti bingung. Coba ya, gak usah jauh-jauh. Gak usah dulu nabi, saya datang ke rumah saudara. Saya bilang, Pak, saya mau datang ke rumah Bapak ya, berdoa biar Tuhan memberkati Bapak. Biar gitu. Pasti Anda semua gimana? Kumpulin kan semua seisi rumah kan. Karena mau didoakan kan. Supaya diberkati kan. Kalau perlu pun ada anjing-anjing kucing kumpul semua kan. Bagaimana semua supaya diberkati Tuhan kan begitu. Itu saya. Siapalah saya ini. Paling yang mengenal saya pun paling orang Gunung Sitoli dan sekitarnya. Tidak pun semua itu. Tapi ini nabi. Nabinya itu Samuel, nabi bangsa. Nabi besar bangsa itu. Datang. Ini betul-betul Isa ini betul-betul bapak yang kurang asam betul. Anaknya gak dikumpulinnya semua. Satu orang dibuangnya tuh. Kayaknya ini gak perlu, ini gak masuk hitungan. Sana. Kawanan kambing domba kasih makan. Kan bisa saja disuruhnya orang. Kan bisa saja dititipkannya dulu. Ini nabi datang. Tapi dasar, disitulah orang tua. Dengarkan Bapak Ibu. Kau jangan pernah banding-bandingkan anakmu itu semuanya. Jangan pernah kau bilang anakku yang ini kayaknya lebih menghasilkan uang dan lebih kusayangi daripada anakku yang itu. Hati-hati kau ibu, bapak, belum tentu. Anak yang kau lihat tidak ada apa-apanya, ternyata itu yang dikenan Tuhan rupanya. Kenapa? Karena hatinya jauh lebih lurus daripada hati anak-anakmu yang lain. Kita orang tua suka melihat dengan mata juga. Anak yang ini sudah berhasil, ada gajinya, yang di sana belum ada, nggak ada apa-apanya. Dan kita anggap tidak bisa menolong kita itu nanti. Di hari tua kita, ya tidak mungkin. Kalaupun nanti dia kuliah, ya udahlah kita kasih sekolah pendeta saja. Memangnya kok kasih sama Tuhan yang busuk-busuk? Hah? Kasihlah yang terbaik. Lalu kita mulai seolah-olah mulai membatasi kuasa Tuhan bekerja padanya. Ingat, Tuhan berkenan bukan penampilannya. Amin. Tuhan berkenan kepadanya hatinya. Makanya minggu yang lalu saya sudah katakan, kalau engkau memang mau dipenuhi Roh Kudus, hatimu harus kau coba periksa. Jangan hati kita menjadi tong sampah. Tahu tong sampah? Semuanya masuk. Sakit hati masuk, pahitan masuk, dendam masuk, yang busuk-busuk semua masuk. Dan kita bangga pula karena sudah penuh tong sampah kita. Bodoh kali. Buang itu semua, buang. Karena itu akan menghalangi engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu akan menghalangi. Ingat, yang lalu saya sudah katakan, penuh dengan roh dalam bahasa Yunaninya disebut namanya pleto. Pleto itu artinya mengisi dengan air atau wadah. Mengisi wadah itu yang kosong. Seperti air dimasukkan ke dalam gelas. Nah gelasnya harus bersih kalau mau kita minum kan. Kalau kotor diisi kita gak akan mau minum. Jadi harus kosong dan bersih. Itulah pleto. Nah Anda akan diurapi Roh Kudus ketika Anda bersih. Haleluya, amin saudaraku. Lalu apa yang membuat lagi Daud itu bicara, Tuhan bilang tadi berkenan. Daud tadi
hatinya memang dimulai dari hatinya secara apa adanya gitu. Diketahui apa adanya dari hatinya yang tulus itu, dan dia menaikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dia menaikkan itu. Tidak ada persungutan, tidak ada perkataan yang mengandung hinaan, tidak ada perkataan-perkataan yang menjelekkan orang tuanya pula, karena memang dia merasa ya otomatis tidak dianggap. Tidak ada, tapi dia dari hatinya yang bersih itu dan tulus itu, dia menyanyi bagi Tuhan. Dan terkenal sekali Daud adalah seorang pemuji dan penyembah yang sangat luar biasa. Saya sudah pernah mengatakan, kalau Daud pergi, dia pasti membawa 3 barang ini. Kalau dia pergi, apa itu? Yang pertama, dia akan bawa kecapinya. Kecapi itulah dia memainkan dengan memuji Tuhan di padang pengembalaan sambil dia menjaga domba-dombanya. Dan kemudian yang kedua adalah ali-ali. Ali-ali itu kayak ketapel gitu. Untuk apa? Untuk mengusir semua binatang buas supaya jangan memakan kawanan kambing dombanya. Dan yang ketiga itu pastinya tongkat gembala. Tongkat gembala itu ada melengkung, ngerti? Tongkat. Itu apa itu? Kalau kambing domba mulai lari keluar dari kawanan, dia akan tarik lehernya, suruh masuk lagi ke dalam kawanan. Karena kalau dia sendiri ke sana, dia akan gampang dimakan binatang buas. Dan Daud dengan kecapinya itulah dia menyenangkan hati Tuhan. Mazmur ditulis salah satunya adalah oleh Daud. 150 pasal pemazmur itu adalah kitab yang paling banyak pasalnya di dalam Alkitab. Itu artinya memuji menyembah Tuhan menjadi sebuah prioritas penting bagi Daud daripada yang lainnya. Dan Daud melakukan itu di masa-masa sukarnya, di masa-masa berat hidupnya sekalipun. Dan dimulai hidupnya itu di padang penggembalaan. Dengar saudara, tidak ada catatan Daud lahirnya bagaimana, waktu itu kejadiannya, nggak ada catatan tentang Daud. Tidak ada. Pasal 16, 1 Samuel 16 lah, di situ dikisahkan itu tentang keluarga itu. Sebelumnya tidak ada. Tidak ada namanya. Tidak dikenal. Justru keluarga pun membuangnya. Menganggap dia itu tidak layak. Menganggap dia itu masih kanak-kanak, tidak bisa. Tetapi di situ pula lah yang menarik sekali. Tuhan mengangkat Daud dari padang rumput penggembalaan itu, memilihnya menjadi seorang raja. Saudaraku, luar biasa sekali Daud ini. Dan kemudian pada pasal 16 ayat 13 kembali lagi, sama seperti Samuel mengurapi Saul dengan minyak, dia urapi, dan ayat 13 bilang Samuel pun mengambil tabung tanduk berisi minyak mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, ada kata itu, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kembali Samuel ke rumahnya di kota Rama. Saudara-saudaraku, waktu diurapi lagi, itu artinya pemilihan Tuhan atas Daud menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang besar. Itu bukan sekedar hanya melalui sesuatu yang namanya kebetulan. Tidak. Tidak ada kebetulan di dalam dunia ini ketika engkau akan jadikan Tuhan menjadi alatnya. Tidak kebetulan. Tuhan menetapkannya memang. Tetapi syarat waktunya dilihat Tuhan. Kriteria Tuhan penting. Orang ini benar adalah seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Melakukan segala kehendakku. Apa yang dilakukan Daud sehingga dikatakan melakukan kehendakku? Padahal Daud waktu dipilih masih sangat muda. Apa yang dilakukannya?
Tidak ada catatannya pula yang apa yang dilakukannya. Misal, oh dia sudah melakukan sesuatu yang baik. Dia taati Tuhan, disuruh Tuhan dia ke sini, dia taat. Disuruh Tuhan dia berangkat ke sana, maka dia taat. Enggak ada pula kisah itu. Membuat saya mulai merenung. Waktu ayat ini saya renungkan, iya Tuhan, apa ya? Mungkin setelah dia menjadi raja, barulah ada yang dia tidak taat, kan begitu? Jalannya ada taat dan ada tidak taat. Tapi waktu dia dipilih Tuhan, saya bingung yang mana menjadi dasarnya Tuhan memilih dia menjadi seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Mana buktinya gitu. Tidak ada catatannya. Sampailah saya pada 1 Samuel 17. Nah mari kita lihat ini lagi. Sebelum kita akhiri. 17 ketika itu Goliat datang menantang orang Israel. Terjadi peperangan. Saul raja yang tinggi perawakan dan pasukannya tadi berhadapan dengan Filistin di medan perang. Tetapi Saul menjadi sudah pengecut, tidak berani karena roh Tuhan undur daripadanya. Sudah meninggalkan dia. Dan dia tidak ada kekuatan menghadapi Goliat yang menantang di depan sana. Goliat bilang, pilih daripadamu siapa yang berani. Siapa yang berani melawan aku? Siapa yang menang? Maka yang kalah akan menjadi budak yang menang. Lalu dia hina-hinalah orang Israel itu. Dia hina-hina semua pasukan. Dia hina-hina nama Tuhan. Daud waktu itu disuruh bapaknya melihat abang-abang di medan pertempuran. Abang-abangnya sudah menjadi prajurit, sudah menjadi tentara. Dan di sanalah Daud mendengar perkataan Goliat itu. Dan roh Tuhan ada padanya, membuat dia mendidih. Dia bilang, berani sekali mulutnya orang yang tak bersunat ini. Berani betul dia mencemooh barisan tentara Allah. Dan dia mulai berkata-kata, ini harus dihancurkan ini. Amarahnya begitu luar biasa. Tapi abang-abangnya bilang, ngapain kau datang kemari? Untuk apa kau kemari? Tapi perkataan Daud tadi sempatlah didengar dan kemudian disampaikan kepada Saul. Mari kita lihat ayat 31. Terdengarlah kepada orang, pasal 17 ayat 31. Perkataan yang diucapkan oleh Daud lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, apakah Daud tidak dikenal Saul? Sudah dikenal. Karena Daud waktu itu sudah menjadi pembawa senjata daripada Saul sebenarnya. Dan dia suka main kecapi di istana. Karena Saul kemasukan roh setan. Roh Tuhan mundur, roh setan masuk. Dan dia menjadi seperti orang kesurupan. Daud memainkan kecapinya. Dan Saul pun bisa tenang. Maka Daud selalu ada di istana. Jadi Saul mengenali Daud. Saul mengenal Daud hanya sebatas seorang pemain kecapi yang pandai. Tapi dia tidak mengenal Daud seorang tentara Tuhan yang hebat. Lalu dipanggilnya, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Enggak mungkin. Saul kembali melihat dengan matanya. Ini lihat semeter kotor begini, pendek begini. Goliat turunan raksasa. Mana mungkin. Tapi apa yang membuat memastikannya semuanya, Daud berkata, hambamu ini biasa menggembalakan kawanan kambing domba. Ayat 34. Kawan kambing domba ayahnya. Apabila datang seekor singa beruang atau beruang menerkam domba dari kawanannya, aku akan mengejarnya, menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Saudara-saudara, akhirnya saya mengerti satu hal. Apa yang disebutkan melakukan kehendak-Ku, kata Tuhan. Bagi saya akhirnya saya dapati ayat ini menjadi acuannya. Apa acuannya? Acuannya adalah Daud menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam tugas pekerjaannya. Dan itu membuat Tuhan berkata, melakukan kehendak-Ku. Dengarkan saya baik-baik. Ternyata penilaian Tuhan terhadap Daud, satu hal yang penting yang tidak terbantahkan adalah dia akan menjaga kawanan kambing domba ayahnya itu dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab penuh. Kalau ada singa dan beruang ingin menghantamnya, ingin mengejar atau ingin memakan kawanan kambing domba itu, dia akan hajar, dia akan usir, dia akan bunuh. Saudara-saudara, akhirnya saya mengerti melakukan segala kehendak-Ku. Rupanya Tuhan menilai Anda dan saya melakukan kehendak Tuhan dari apa yang Anda kerjakan dalam hidup ini. Dengar, semalam saya sudah sampaikan kepada anak-anak muda. Dengar juga yang masih muda hari ini. Aku beritahu padamu, kalau engkau ingin menjadi orang yang dipilih Tuhan menjadi besar dan sukses di kemudian hari, ingat baik-baik, tanggung jawab di dalam dirimu bermula dari rumahmu yang kau kerja, apa yang kau lakukan hari ini. Kau harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik. Itulah penilaian Tuhan dalam hidupmu. Di situ Tuhan akan menilai engkau layak atau tidak menjadi orang yang hebat luar biasa di kemudian hari. Kalau malas-malasnya kau, tempat tidurmu pun tak pernah bisanya kau urus. Udah mulai gelisah. Oh Tuhan, tolong. Ampuni dia Tuhan. Kalau sampah di bawah tempat tidurmu pun tak pernah kau bereskan, gak usah kau ngomong hebat kau nanti. Gayamu kau bilang, kau mau menjadi apa? Saya menjadi dokter Alang mah dokter mi. Kalau kamarmu saja pun tak bisa kau bersihkan. Buset. Saya bilang kemarin, omong kosong itu. Melakukan kehendak-Ku. Kata Tuhan bicara tentang tanggung jawab yang dilakukan Daud dalam hidupnya. Bagi engkau Bapak Ibu yang bekerja, yang melakukan apa saja, bertanggung jawablah dengan sungguh. Jangan kau salahkan orang lain menutupi tanggung jawabmu. Itu sama sekali tidak menjadi pilihan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, menariknya lagi, di sini saya makin mengerti. Kenapa Daud juga berani menghadapi Goliat? Selain daripada dia penuh dengan roh, betul menghadapi Goliat itu. Tapi ada satu yang harus Anda dan saya harus tangkap adalah Daud punya pengalaman rohaninya bersama Tuhan di masa lalu. Daud punya pengalaman hidup bagaimana dia menghadapi singa dan beruang. Dengar, sebelum engkau mengalahkan Goliat-Goliat besar dalam hidupmu, engkau harus bisa mengalahkan singa beruang yang mengganggu hidupmu yang lebih kecil dari situ. Bahasa saya, engkau harus setia dalam hal-hal yang kecil. Nanti Tuhan akan berikan engkau kemenangan dalam perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Jadi saudaraku, Daud berkata, aku mampu, aku bisa. Kenapa? Aku punya pengalaman di masa lalu. Tuhan menyertai aku di masa lalu. Bapak Ibu saudara-saudara harus punya itu. Jadi sebenarnya begini, kalau ada masalah dalam hidupmu, jadikan itu menjadi pengalaman baru dalam hidupmu. Karena Tuhan menyertai engkau. Buatlah semua kesusahan dan setiap kesulitanmu ini menjadikan dirimu punya sebuah pengertian. Aku akan memiliki pengalaman yang baru bersama Tuhan. Kesaksian hidupmu lah itu dalam hidupmu nanti. Bukan yang basi.
Setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya engkau harus punya kesaksian-kesaksian hidupmu. Bagaimana Tuhan menolong dan menuntun langkahmu. Dan bagaimana mungkin engkau punya kesaksian hidupmu kalau sementara hatimu selalu saja hati yang tong sampah tadi. Gak mungkin lah. Bagaimana mungkin kau punya kesaksian dalam hidupmu kalau engkau tidak belajar tanggung jawab segala sesuatu yang diberikan padamu. Gak mungkin lah. Jadi harus dilakukan, dikerjakan dengan baik. Dan kemudian ada yang menarik lagi dari kisah ini. Waktu itu tadinya Saul anggap tidak bisa. Dia merasa pesimis sekali terhadap Daud. Tapi Daud tidak peduli. Ingat ya saudara, jangan kau pedulikan apa omongan orang tentang dirimu. Kau itu tidak bisa. Tengoklah kau, mana mungkin. Tengok, badanmu aja kayak gitu, mana bisa. Bodoh amat. Emangnya gue pikirin, itu bahasanya itu bilang. Jangan kau ikuti apa kata orang tentang dirimu. Sama kayak Saul itu ngomongnya gak mungkin sama Daud. Jangan, Daud gak mau ikutin. Dia tetap aja percaya Tuhan pasti tolong karena dia punya pengalaman di masa lampau. Jangan masukkan semua apa omongan orang tentang dirimu. Jangan apa kata orang langsung kau terima saja. Jumpa sama kawanmu, lalu kawanmu itu menceritakan. Tengok nih siapa si Anu dijelekkannya kau, dibilangnya kau begini. Kau jangan langsung terima bulat-bulat, belum tentu juga, bisa aja itu perangkap memang supaya kalian berantem. Tapi kau terima. Sehingga jumpa orang itu mukamu masam. Jangan kau terima semua. Jangan. Kadangkala saya dengan istri juga suka mendengar. Bapak diginikan Pak, katanya begana begini. Biarin aja. Ketemu sama dia bagaimana? Say hello. Ya bu. Gimana kabar? Dia sendiri yang gugup. Ya udah, biarin aja. Tapi kalau kita selalu masukkan semua. Apa? Masukkan semua. Kata orang dengar dari sini, masukkan. Dari sini lagi, masukkan. Semua yang busuk-busuk. Anda akan tersiksa hidupmu. Engkau akan tertekan batin. Buang-buang semua. Daud melakukannya. Dia tidak masukkan itu. Nah, kemudian selanjutnya. Ayat 37. Pula kata Daud. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wis. Bisa dibayangkan enggak? Saul yang tinggi perawakannya. Seorang prajurit yang gagah. Yang luar biasa. Aduh. Daud yang semeter kotor. Tapi pemberani. Dia bilang roh Tuhan ada padaku. Wah, aku akan hajar itu begini. Pergilah. Itu betul-betul raja pengecut. Tak berani. Anak buahnya suruh maju ke depan. Karena apa? Karena dia sudah tidak tahu lagi. Tahukah Anda? Saya mau katakan kepada saudara. Tahukah Anda? Saya yakin Saul juga. Pasti dia punya sesuatu yang dilihatnya dalam diri Daud. Pasti itu. Dia lihat beda ini anak. Memang gak seberapa kekuatannya. Memang potongannya ini aduh. Belum lagi potongannya kayak gini. Belum lagi jahitannya. Aduh gak beres lah ini. Kira-kira begitu. Tapi ada sesuatu yang pasti dilihatnya. Beda dengan orang-orang yang lain. Kenapa satu orang pun prajuritku yang tinggi-tinggi, yang tegap-tegap, tak ada yang berani. Perwira-perwira aku gak ada satu pun semua yang berani. Kenapa dia berani? Apa dengan dia ini? Saya percaya sekali itu. Dan mempersiapkan Daud perang. Apa yang dikatakan Saul? Saul kemudian mengenakan baju perangnya. Ayat yang ke-38. Dikenakannya baju perangnya. Baju perangnya, ini kan mau perang nih, mau bertempur nih. Baju perangnya kepada Daud. Anda bisa bayangkan baju perangnya. Baju perang itu ada ketopong, ada topi, ada baju jirah, ada ikat pinggang di sini, ada pedang. Kan itu mau perang.
Bisa Anda bayangkan, Daud pendek, Saul tinggi tegap. Ditaruhlah ketopong itu, tahu helmnya itu ke kepala Daud. Kepala Daud masih anak muda, masih kecil lah kepalanya. Tenggelam lah. Tenggelam terus matanya ke sini dia. Mana bisa lagi dilihat-lihatnya begini-begini. Belum lagi dipakai lagi ikat pinggang itu yang taruh. Ya ampun. Pinggangnya Saul itu 73. Daud 37. Ngerti? Bagaimana mungkin begini-beginilah Daud tadi mau perang. Maka ayatnya berkata, Daud bilang, belum pernah aku pakai ini. Aku gak bisa berjalan dengan menggunakan ini. Ditanggalkannya lah. Daud pergi menghadapi Goliat. Dengan apa? Dengan dirinya apa adanya. Tidak ada kemunafikan. Apa adanya. Dihadapi. Ini aku apa adanya. Jangan pernah kau menggunakan karunia, talenta, bakat orang. Jangan kau mau seperti itu. Kau taruh pada dirimu, padahal itu bukan karuniamu. Engkau pasti stres. Jangan kau mau ikuti. Kalau suaramu pun tak mampunya. Halo, bukan fals lagi, feels. Lalu kau bercita-cita jadi pemimpin pujian, mohon maaf. Sebaiknya engkau belajarlah dahulu vokal yang namanya do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Belajarlah dulu. Jangan kau ikuti semua dengan semua di sini, lalu kau mau seperti itu. Mungkin Tuhan punya kasih satu di dalam gereja atau bagian tubuh Kristus, bagianmu ada di situ. Jangan kau mau ikutin semuanya gaya, tahu gaya? Gaya bicara orang terkenal, gaya artis-artis, itu kau ikuti semuanya. Engkau pasti stres. Ibu-ibu, jangan kau menjadi orang yang ingin mengikuti gaya anak gadis. Engkau pasti kalah. Mau bagaimanapun kau permak ini, kalah. Tahu dirilah. Ngerti maksud saya? Ada ibu-ibu mencoba untuk apa? Menyaingi anak gadis. Ya Tuhan. Sadarlah, ibu sadarlah. Kau permak pun 10 lapis tempelannya. Enggak akan pernah bisa kau kalahkan anak gadis yang masih mulus, putih. Enggak bisa. Enggak bisa. Kau akan stres. Ada loh ibu-ibu sekarang menyaingi anak gadis, ku tengok. Aduh, repot. Semuanya dia ikuti. Apa yang mode-mode zaman sekarang diikuti semua. Makanya ada orang bilang begini, suka gini. Ih, luar biasa ya. Istrinya cantik sekali ya. Gitu misalnya. Tahukah engkau? Ada banyak istri cantik, suami menderita. Jangan kau bilang suami tak menderita. Cantik sekali, menderita. Tahu kau kenapa menderita? Terlalu banyak biayanya. Semuanya bedak dari berbagai benua harus dibeli. Sementara pendapatan sangat terbatas. Stres itu. Memang begitulah ya. Serba salah memang. Kalau istrinya tidak cantik, wah, lebih luar biasa lagi tuh. Agak terhina, agak kurang apa. Masalah kan? Kalau istrinya pun cantik juga masalah juga itu. Apalagi kalau suaminya jelek. Wah, betul-betul bencana alam itu. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara, bukan itu yang mau dilihat. Penampilan itu sekali lagi bukan itu. Adakah roh Tuhan dalam dirimu atau tidak? Itu yang terpenting. Ada gak engkau dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus dalam dirimu? Itu yang terpenting. Kalau itu ada dalam hidupmu, maka sama seperti Daud. Dia hidup apa adanya, tidak mau hidup kata orang. Dia gak mau mengikuti apa kata dunia. Dia berjalan dengan apa yang ada padanya. Apa yang ada padanya yang biasa dia bawa, itu tadi. Pasti itu aja dibawanya. Dia nggak mau ikutin apa yang orang pegang.
Contoh, lembing, tombak. Itu punya tentara, dia nggak mau diapain, memang dia pegang selama ini dalam hidupnya. Itulah yang dia bawa menghadapi Goliat. Dan karena ini bertempur sama Goliat, yang dia gunakan pasti ali-ali itu. Maka dia datang, dia hadapi. Dan Goliat itu kita sudah tahu kisahnya, bukan? Begitu dia lepaskannya, itu batu itu masuk ke jidatnya di dalam otak, masuk. Itu yang kadang-kadang aku nggak habis pikir, karena aku belajar fisika. Dalam ilmu fisika namanya energi yang terdapat pada sebuah benda. Ini udah lain lagi nih, tapi nggak apa-apa. Energi total pada sebuah benda itu adalah energi potensial ditambah energi gravitasinya, energi kinetiknya. Energi potensial itu bisa ditambah dengan energi kinetik. Energi kinetik setengah mv kuadrat, kecepatan batu itu dengan massa batu itu. Biasanya kalau ping itu, tahu Anda, dilepaskan paling benjol. Tahu benjol? Sebesar telur ayam mungkin sih, benjol. Itu menurut hukum yang saya belajar. Tapi kok bisa terbenam ya? Ping, terbenam di dalam. Saya percaya pasti itu Tuhan. Begitu batu dilepas, Tuhan kasih kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Dilepas, kias langsung masuk. Rebah langsung Goliat tadi. Saya tanya pada saudara, kalau bukan roh Tuhan yang bekerja, mungkinkah? Kalau bukan Tuhan, bisakah? Tidak. Itu sebabnya saya mau akhiri. Pulanglah engkau dan berkata kepada dirimu, aku mau terima roh Tuhan itu pada aku hari ini. Aku mau hidupku dipenuhi roh Tuhan. Lalu hadapi Goliat-Goliat yang di luar sana dalam hidupmu. Ada banyak Goliat yang harus kita hadapi hari-hari ini. Apa Goliat dalam hidupmu hari-hari ini? Banyak kita punya Goliat pasti. Apa itu Goliat? Satu Goliat dalam diri kita yang mengganggu kita, utang. Utang kita harus kita hadapi bersama Tuhan. Apalagi sakit hati, hadapi. Kebencianmu hadapi, taklukkan bersama dengan roh Tuhan. Engkau pasti bisa. Sakit penyakit, itu Goliatmu, hadapi. Jangan mundur. Kalaupun kau mati, bilang terima kasih Tuhan. Ada orang yang sekarang kan gereja suka mengejar kesembuhan. Di mana-mana memang pada saat-saat zaman-zaman gereja sebelum pandemik selalu berkat kesembuhan, itu aja. Yang diklaim suka janji Tuhan. Dalam Yesus menyembuhkan, dalam nama Yesus. Itu saja yang dipegang-pegang, janji. Imannya iman janji. Padahal kalau kita baca firman, iman yang sesungguhnya adalah iman perintah, bukan janji. Apa maksudnya itu? Taat pada Tuhan itu lebih penting. Oke, baik, didoakan sembuh. Saya tanya, mati juga dia enggak? Mati. Sembuh pun dia tetap mati. Enggak ada manusia yang tidak mati. Ada seorang hamba Tuhan, saya dengar khotbahnya di YouTube. Dia bilang, Anda kena sakit kanker, Anda harus, katanya apa? Tidak perlu kanker itu menjadi fokus Anda. Kalau orang percaya, tidak perlu takut dengan sakit kanker. Apa yang harus ditakutinya? Iman terhadap perintah Tuhan selama ini bagaimana? Taat atau tidak? Karena kalau sembuh pun dia pasti mati juganya. Pertanyaan yang besar adalah, apakah Anda beriman dalam soal perintah-perintah Tuhan? Mana yang lebih Anda beriman? Kita suka beriman pada janji saja. Sampai kadang-kadang, mohon maaf, kita peralat firman itu. Contoh, kita pergi, kita lihat rumah orang. Pak, aku beriman dalam nama Yesus. Tahun depan aku akan punya mobil baru dalam nama Yesus. Itu bukan iman, goblok, itu keinginan. Doakan lagi mobil orang, dalam pindah ke rumah kami. Ngapain kau pindahkan mobil orang ke rumahmu? Yang kau beriman dalam nama Yesus, aku percaya. Aku akan berani beritakan firman dalam nama Yesus. Aku akan membagikan kebenaran, aku akan sungguh-sungguh. Itu yang harusnya beriman. Pakai imanmu di situ, bukan janji.
Bolehkah janji? Boleh sih. Kalau menurut saya bisa. Tapi sekarang sudah kelebihan dosis. Semuanya dipegang, klaim sana kiri. Darah Yesus, seolah-olah darah Yesus sama dia saja, yang lain gak dapat lagi. Darah Yesus semua sama dia semua. Lupa taat itu penting. Nih saya kasih contoh. Abraham, bapak orang apa? Bapak orang beriman, dia kan? Percaya. Kita suka berpikir Abraham itu orang beriman, bapak orang beriman dari mana? Oh, karena dia tidak punya anak, lalu dia percaya, nanti dia punya anak, lalu dia percaya anaknya keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu beriman dia. Ada sih benarnya, tapi kenapa engkau tidak pernah berpikir bahwa waktu Abraham, Kejadian pasal yang ke-12 misalnya ya, ke-15 atau 12 tuh? Ke-12 dibilang apa? Tuhan bilang apa? Pergilah engkau keluar dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya tanya, pergilah engkau, itu perintah atau janji? Perintah. Jadi perintahnya itu dia beriman, dia percaya Tuhan pasti akan tolong dia karena itu perintah. Baru pada ayat selanjutnya, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Namamu masuk, baru janji. Kita ini salah. Perintah belum dilakukan, sudah mengklaim-klaim janji Tuhan. Maaf ya. Jadi preman kita, tuntut Tuhan. Padahal perintah gak pernah kita lakukan. Parah. Rindu mukjizat, janji Tuhan diklaim sana sini, tapi perintah kita tidak pernah lakukan, kita tidak mau. Karena perintah Tuhan itu jauh lebih kuat dan bernilai kekekalan daripada klaim janji-janji sana sini. Kalau janji-janji sana sini itu kan enaknya kita ya kan. Tapi perintah itu dunia akhirat katanya ya, dalam kekekalan nilainya ada. Coba jujur. Coba kita renungkan baik-baik. Dan melakukan perintah itu seringkali menjadi kesulitan bagi kita. Tetapi disitulah roh Tuhan akan membantu saudara. Kalau engkau mau, contohnya tadi, pergilah beritakan Injil. Pergi, aku menyertai kata Tuhan. Pergi, beriman, percaya, ikuti, yes. Maka ketika Anda melakukannya, Tuhan akan menyertai saudara. Luar biasa saudara-saudaraku. Jadi mari pulang dari sini, taklukkanlah Goliat-Goliat dalam dirimu. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Anda. Mintalah yang berbeda selama ini. Jangan cuma minta, engkau meminta hanya kebutuhanmu. Kalau orang yang percaya, menurut Matius 6, tidak boleh lagi dia menjadi khawatir dalam 3 hal ini. Tidak boleh sebenarnya. Apa itu? Akan apa yang dimakan, akan apa yang diminum, dan akan apa yang dipakai. Enggak boleh khawatir lagi dalam 3 hal itu. Jangan kamu khawatir kata Tuhan akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum. Itu enggak boleh khawatir. Kalau itu pun masih khawatirnya, itu yang kata Tuhan tak ada imanmu sama sekali sebenarnya. Masih itu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Harusnya Anda dan saya sudah melewati apa yang disebut makan, minum, pakai. Harusnya sudah bisa melewati itu. Dan kemudian kita akan bergerak yang lebih lagi. Apa yang lebih lagi? Minta supaya engkau dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan mulai melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita semua dengan firman ini. Bersemangatlah Anda. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya.